Kecewa berlebih dapat menyebabkan seseorang berada dalam kondisi depresi. Kecewa adalah ungkapan rasa yang timbul apabila harapan dan hasil yang diperoleh tidak sesuai. Ketika ditimpa kekecewaan, mungkin Sobat Vidivisi merasa pesimis, frustasi, atau menjadi emosional. Bahkan sampai mengganggu kesehatan mental karena keinginan tidak berjalan mulus seperti ekspektasi. Maka dari itu, kita harus tahu bagaimana mengontrol rasa kecewa kita untuk menjaga kesehatan mental kita. Simak fakta dan mitos mengenai depresi dari psikiater Dr. Darmawan, spesialis kejiwaan, berikut ini. Fakta atau mitos, remaja yang banyak bersosial media cenderung mudah galau dan depresi. Sebetulnya mitos lah ya, bukan fakta juga. Jadi remaja yang banyak bersosial media itu kan tergantung apakah dia itu cukup dewasa dalam bersosial media atau memang dia itu belum dewasa dalam bersosial media. Jadi nggak berarti kalau semua remaja yang bersosial media itu pasti akan jadi depresi. Tapi ada faktor-faktor lain, ada kerentanan lain yang menyebabkan dengan dia banyak aktif di sosial media dan melihat sebuah hiperrealita di sosial media, lalu mencetuskan depresinya. Fakta atau mitos, terobsesi berlebihan terhadap seseorang dapat menyebabkan depresi. Bisa jadi fakta ya kalau orang yang sudah terobsesi ya. Jadi kalau orang yang biasa saja mengidolakan seseorang itu wajar ya mengidolakan. Tetapi kalau sampai idola itu sampai menjadi obsesinya, apalagi kalau obsesinya itu akhirnya menjadi delusi, sesuatu yang dia yakini padahal tidak sesuai kenyataan, tidak sesuai dengan latar belakang dia, tetapi dia meyakini bahwa itulah realita hidupnya, itu akan menyebabkan gangguan-gangguan mental termasuk depresi. Fakta atau mitos, bila orang tua depresi, anaknya akan mengalami depresi juga. Itu bisa menjadi fakta apabila depresi mayor seperti yang pernah sebelumnya saya jelaskan di acara yang sama ini, bahwa orang yang menderita depresi itu kuat faktor genetiknya. Jadi kalau misalkan orang tuanya depresi, maka kemungkinan anaknya menderita depresi itu lebih besar. Tetapi bukannya pasti. Jadi kalau misalkan dikatakan pasti ya tidak pasti, tetapi bahwa kemungkinan lebih besar, penelitian menunjukkan seperti itu. Fakta atau mitos, perempuan lebih rentan mengalami depresi. Itu sebenarnya mitos, karena sebetulnya laki-laki juga mengalami depresi. Hanya bentuk depresi yang dialami laki-laki kebanyakan bukan keluhan perasaan, melainkan keluhan fisik. Karena laki-laki kebanyakan dididik bahwa dia harus kuat, harus tough, tidak boleh menangis. Akhirnya itu dikonversi kepada keluhan fisik seperti sakit kepala, sakit punggung, sakit pinggang, kembung, sembelit, atau malah diare, sakit mah. Itu adalah gejala depresi dengan gejala fisik. Jadi gangguan depresi dengan gejala somatik. Di istilah kedokterannya tuh seperti itu diagnosisnya. Sedangkan wanita yang lebih dilatih untuk merasakan perasaannya, lebih menunjukkan gejala bagaimana dia bilang dia merasa sedih, kehilangan minat, kehilangan energi. Jadi semua poin-poin gejala depresi itu memang seakan-akan lebih cocok ke wanita dibandingkan ke pria. Padahal sama aja, pria juga mengalami depresi. Fakta atau mitos, penderita depresi harus mengonsumsi antidepresan selamanya. Itu mitos, karena antidepresan bahkan pada gangguan depresi mayor, itu sebetulnya apabila diminum dalam kurun waktu itu 6 bulan, ya, maka itu akan mengurangi kejadian untuk relapse atau kambuh. Jadi sebetulnya apabila dia diobati, ya, obat 6 bulan tadi penelitiannya untuk mengurangi kemungkinan dia kambuh. Tetapi cognitive behavior therapy, psikoterapi yang lainnya itu mungkin agak panjang, bisa 2 tahun ya. Sampai mengubah dia punya mindset, dia punya coping skill terhadap stres dan lain sebagainya. Sehingga kalau dikatakan bahwa seseorang yang menderita depresi itu harus minum obat terus-menerus, itu sebetulnya adalah mitos. Sekian pembahasan tentang mitos atau fakta seputar depresi. Saya Dr. Darmawan Ardi, SPKJ, psikiater.
Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.